tertarik apa ada jadilan kan dadi ana hadroe. Cukup lengkap ya. Cukup lengkap. Saling melengkapi itu. Yang hebat dari desa sederhananya, yang hebat dari desa adalah jujurnya, yang hebat dari desa kemandiriannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemuda Balai Catur, kami dari Balai TV dengan program acara Dari Dusun ke Dusun. Jadi untuk edisi kali ini kita akan bertemu dengan teman-teman pemuda dari Dusun Temuh Kidul. Dusun Temuh Kidul itu salah satu dusun termasuk paling selatan di Balai Catur. Dia berbatasan dengan Lemah Dadi, Sembung, Temuh Lor, dan Jedengan. Nah, nanti di sini ada 4 rekan kita. Ada mulai dari nama saya Firmansyah Yenuri. Saya di Temuh, saya bertempat tinggal di RT 1. Jadi saya aktif dalam kegiatan pemuda RT 1 dan juga ikut berkecimpung juga di pemuda Temuh Kidul sendiri atau Karang Taruna Temuh Kidul, Dusun Temuh Kidul gitu. dipanggilnya Mas Yeyen. Saya bisa dipanggil Mas Firmansyah. bisa, Mas Firmansyah bisa. Jadi kita santai aja. Santai aja. Jangan ke aku. Santai aja enggak apa-apa. Ya, siap. Langsung ke Mas. Siap, terima kasih waktunya. Perkenalkan nama saya Eko dari RT 5. Kebetulan kesibukannya juga sama, selain kerja juga menyibukkan diri di kegiatan lingkungan RT, juga di beberapa kegiatan juga ikut berpartisipasi. Serawung ya Mas. Iya. Mas Eko, Mas Firmansyah, terus berikutnya Perkenalkan, nama saya Retnasih, biasa dipanggil Retna. Saya dari RT 1 Temuh Kidul. Sama seperti Mas Eko dan Mas Firmansyah, saya menjadi anggota dan pengurus dari RT 1 dan berkesinambungan juga di aktivitas Temuh Kidul juga. Oke. Siap. Tugasnya Saya Diah dari RT 2. Sama seperti teman-teman semua, kesibukan sih di Karang Taruna. Karang Taruna. Oke. Nah, Mas Arkal sebelum ini kan tadi belum dijelasin program Dari Dusun ke Dusun itu seperti apa sih programnya? oh iya. Oke. Jadi teman-teman juga ya sekalian kita sharing dulu. Jadi program Dusun ke Dusun ini tuh salah satu konten dari Balai TV. Jadi cuman project kecil-kecilan. Kita bukan siapa-siapa sebenarnya. Cuman punya project dari Balai TV, ada konten Dusun ke Dusun. Sebenarnya udah kita lakuin berdua untuk datang ke dusun ngobrol bareng sama teman-teman pemuda. Cuman kali ini kita coba mengkontenkan ini dalam bentuk format video biar bisa juga dilihat halayak ramai, orang-orang kenal nih, oh Temuh Kidul ternyata seperti ini kayak gitu. Dan ternyata orang-orang Temuh Kidul misalkan punya pandangan seperti apa soal Balai Catur, soal Sleman maupun soal Temuh Kidulnya sendiri. Dan nanti kita juga bakal keliling ke 18 pedukuhan yang ada di Balai Catur. Syukur-syukur seluruh Sleman ya Mas ya. Betul. Ya intinya ngobrol santai supaya gagasan-gagasan anak muda itu tidak berhenti di lingkungannya. Iya. Siapa tahu Jadi inspirasi yang lain juga. jadi nanti kita santai aja ngobrolnya, relax. Jangan usah kaku, ini nggak di TV. Biasanya sih ngomong santai kira santai. Oh iya. Biasanya gitu ya. Oke. Siap. Nah, tadi kan masuk program terus kita langsung masuk ke selanjutnya program Dusun Temuh Kidul. Nah, ini sebenarnya masih banyak orang yang belum tahu tentang Temuh Kidul. Bahkan orang Balai Catur itu sebenarnya banyak loh yang belum tahu. Kita tuh terbelakang. Maksudnya tempatnya Ya. kan jauh dari Jalan Wates. Nah, ini dari teman-teman sendiri itu mungkin bisa mendeskripsikan sedikit tentang Dusun Temuh Kidul. Monggo, siapa aja. Anggap aja aku bukan ketua karantina. Aja. Ayo Mas Yeyen, Mas Eko, terserah siapa aja. Ini kan sesepuh-sesepuhnya pemuda. Enggak Mas Firman. Anaknya Pak Dukuh boleh. Oh iya, waduh. Ya, monggo. Privilege ya. Lanjutkan ya. Lanjutkan. Oke, monggo Mas Firman. Mungkin sedikit dari saya tentang profil
Dusun Temuh Kidul. Jadi Dusun Temuh Kidul itu merupakan salah satu pedusunan dari 18 dusun yang ada di Desa Balecatur. Untuk koordinat atau lokasi di Dusun Temuh Kidul sendiri itu berada di paling perbatasan paling selatan Desa Balecatur. Terus batas selatan nanti ada Dusun Lemah Dadi Bangun Jiwa, batas timur ada Dusun Watu Langkah Ambat Ketawang, dusun perbatasan sebelah utara ada Dusun Temuh Lor Balecatur juga, dan perbatasan sebelah barat ada Dusun Sembung. Nah, gitu. Untuk Dusun Temuh Kidul sendiri mayoritas memiliki mata pencaharian, ada yang bertani, ada yang bercocok tanam, ada yang perkebunan, ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri. Lalu di Temuh Kidul sendiri itu ada 7 RT. Nah, terbagi 7 RT. RT 1, 2, 3 itu jadi ada penduduk, istilahnya ada penduduk yang non perumahan. Lalu RT 4, 5, 6 dan 7 itu ada yang komunitasnya perumahan begitu. Untuk aset di Dusun Temuh Kidul sendiri ada aset kebudayaan banyak, ada komunitas perawitan, ada komunitas ketoprak, juga ada komunitas jatilan, hadroh, juga ada hadroh islami begitu. Nah, untuk Dusun Temuh Kidul sendiri memiliki berapa ya, sekitar 3 masjid dan 2 musola ya, seperti itu. Lalu di Dusun Temuh Kidul sendiri ada juga ya belum terlalu lestari dan belum terlalu terawat dengan bagus, itu ada aset wisata yang itu namanya Embung Bendo Tirto. Itu lokasinya berada di RT 1 Temuh Kidul begitu. Lalu keadaan pemudanya sendiri mungkin kalau di sini termasuk aktif ya kalau pemudanya. Mungkin nanti teman-teman bisa mencontoh Ya, bisa bisa tadi banding ya. Teman-teman yang belum aktif main. Gitu. Ya, siap. Tadi aku tertarik ada jatilan, kan dadi ana hadroe. Cukup lengkap ya. Cukup lengkap. Saling melengkapi itu. Ya, Mungkin untuk teman-teman yang tetangga Desa Temuh Kidul nanti kalau ingin bermain ke tempat kami di Dusun Temuh Kidul, kami siap dan welcome. Ya. Nah, mungkin dari saya itu cukup itu. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman yang lain, monggo. Menarik ya Mas Harul ya, cukup lengkap penjelasannya dan kita udah sedikit tahu lah gambaran. Oh, Temuh Kidul itu ternyata seperti itu toh kayak gitu. Nah, itu nanti jadi tadi gambaran dari Mas Firmansyah terkait dengan Temuh Kidul. Mungkin ada tambahan dulu dari teman-teman, tadi kan udah lumayan lengkap tuh. Nanti sebelum aku ulik nih sama Mas Harul, tadi ada beberapa sih yang aku mau tanya gitu. Ada yang mau melengkapi dulu nggak, apa kira-kira yang belum sempat disampaikan tadi? Oh iya, untuk pemudanya sendiri Karang Taruna tuh kita ada 2. Jadi yang per RT itu ada sendiri, sama yang inti satu dusun. oh ini satu bisa juga. Kalau yang per RT itu biasanya lebih ke apa ya? Kayak sih ngomong. Kearifan lokal. Acara-acara tertentu. Acara yang lebih intim ya. Acara serawung. Iya. Kalian lagune suwung ya. Iya. Oke, ada yang nambahin? Ada yang mau nambahin dulu nggak? Mendeskripsikan Temuh Kidul? Di lain yang tadi sudah disampaikan mungkin. Ya, kurang lebih sudah lengkap secara persebaran peta geografis. Karena sudah terbiasa presentasi ya. Mempresentasikan Temuh Sudah Kidul. cukup lengkap ya teman-teman. Paling nanti kalau kita mau breakdown lagi, tantangan apa sih dan ada masalah apa nanti yang ada di dalam Temuh Kidul, nanti kita akan
jelaskan. bedah lagi Ya, ya, ya. setelah sesi ini kan. Ya, jadi cukup ya Ya, untuk ya. deskripsinya. Nah, Ya. tadi nih aku ada pertanyaan. Jadi kan di Temu Kidul itu kan ada 7 RT dan tadi secara kultur masyarakatnya kan kebagi dalam 2, bukan golongan ya, tapi dalam 2 elemen lah. Jadi ada yang asli sini, pribumi, akamsi, anak kampung sini. Kemudian ada yang banyak pendatang dalam lingkup perumahan. Dan itu menurut teman-teman nih sampai hari ini bagaimana kondisinya hubungan antara asli pribumi sini dan perumahan? Soalnya kan perumahan di sini kan sebenarnya juga udah lama-lama kan 20 tahunan gitu. Nah itu menjalin hubungannya seperti apa? Mungkin selain Mas Yen, Mbak Retnase, Mbak Dia, Mas Eko, ada yang mau menanggapi dulu? Mungkin dari yang warga asli sini Oh dulu iya, ya. Nanti Mbak Retnase saya yang belum ngomong dari tadi. Kalau dari 2 elemen tadi itu warga asli sama perumahan itu alhamdulillah semenjak ada organisasi satu dusun itu sudah ibaratnya sudah klop lah jadi satu. Tapi kalau sebelumnya itu emang sedikit dalam tanda kutip gengsi. Jadi aku wong desa kok wong desa kan perumahan. Nah, jadi kayak apa ya Mas? Agak gap ya? Gegeban gitu. Tapi itu udah nyatunya tuh udah lama atau barusan akhir-akhir ini? Sudah 2 tahun. Udah, berarti Udah baru ini ya? 18. Iya, Iya. Saya rumahnya udah 20 tahun. Iya. Karena ada penggagasnya. Oh, ada. Siapa itu? Tidak usah disebutkan. Oke. Mungkin Mas Eko mau nambahin? udah selesai. Oh, udah. Iya, aku Ini dari sisi pemuda tuh, dari sisi pemuda kan ada Karang Taruna, berarti istilahnya sudah ada komunikasi, ada hubungan. Nah, kalau dari masyarakat secara umum, kalau dari masyarakat secara umum belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya kecuali dalam satu acara kayak lomba 17-an kemarin itu alhamdulillah masih satu pedukuhan. satu pedukuhan itu masih bisa jadi satu lah, masih bisa kumpul, tapi ya belum lengkap. Nambahin sih, kalau untuk yang ibu-ibu tuh sebenarnya udah nyatu kan, ada PKK juga kan. Oh, iya. Nah PKK itu kan campuran perumahan, ada yang dari kampung juga ada. Kalau ibu-ibu lebih cair ya. Iya. Bapak-bapak juga sih. Oh, Kan juga ya. apa namanya? apa? Kegiatan apa? Ronda, kerja bakti. Bukan organisasi yang bapak-bapak. Oke. Nah, PPRD kan juga campur. Oh iya. Jadi ngomong mudanya ya, saya terbelakang ini Iya. malah Lebih terakhir maksudnya. Karena gengsi ya. Tapi artinya udah ya. Iya. Siap. Nah, Mas Eko mungkin Nah, dari kalau ini pandangan orang yang perumahan kan? Ya, kalau dari segi pemuda sama masyarakat secara umum tuh memang dari saya ya, dari pandangan pendatang, tapi alhamdulillah juga lumayan lama di sini. Secara bertetangga cukup harmonis sih Mas, nggak ada terlalu banyak benturan. Adapun itu mungkin bisa masalah pribadi, bukan karena kamu orang sini, kamu orang sini, lebih ke pribadi misal kalau ada. Dan alhamdulillahnya di 2 tahun belakang ini kita pengen lebih ngeratin itu lagi sih Mas, baik dari segi pemudanya maupun warganya. Intinya yang sudah harmonis ini kita bikin lebih erat lagi, baik dari kalangan usia muda sampai tua. Kita pengen nggak ada gap tadi, karena yang kita tahu sebelumnya ya jalan sendiri-sendiri Mas, perumahan sendiri, bisa dibilang desa pun sendiri. Nah itu kita nggak mau, karena muncul inisiasi dari teman-teman pemuda itu gimana caranya biar nggak ada istilah gap dan kamu perumahan dan aku desa. ini sih sebenarnya poinnya ya. Karena ini kan edisi pertama. Iya. Kebetulan tidak hanya di Temu Kidul, maksudnya Jatisawit, Terjadi di hampir semua Temu Balecatur Lor itu ya. tersinggungan antara perumahan. Semoga ini bisa. Karena pembangunan di Balecatur sendiri itu cukup intens ya, Apalagi pesat. besok lebih Ya. banyak lagi perumahan. Apalagi isu-isu yang nanti ya. Jadi ibaratnya kalau ada gap itu justru apa ya, mengurangi kita untuk bekerja sama untuk Kerasa sih Mas. kerasa ya. Terus kalau tadi kan itu ya hubungannya harmonis, kemudian pernah ada nggak sih konflik antar warga terutama
berdasarkan wah ini orang perumahan kemudian ini orang kampung sini kemudian ada konflik besar gitu, pernah nggak sih di sini? Mungkin kembali ke Mas Yeyan. Yang mengalami nggak pernah apa pernah konflik seperti Setahu itu? saya hingga saya besar seperti ini sampai saya berumur ini, setahu saya belum ada konflik yang Belum sampai ya, berarti masih besar. aman-aman aja ya. Begitu, iya. Tapi kenapa dulu pernah ada inisiasi, kenapa harus ada wadah buat nyatuin perumahan kampung 7 RT ini jadi satu? Kenapa harus ada inisiasi itu gitu? Waktu itu kenapa kepikiran buat pemudanya yuk nyatu kayak gitu? Mungkin menurut pendapat saya, jadi ditemuin kidul ini sebelum ada inisiasi untuk menggabungkan itu mungkin antara warga yang tadi disebutkan, antara warga perumahan dan warga yang apa istilahnya kampung itu tuh sudah saling kenal, akan tetapi untuk Merekatkan lagi. Kenal muka ya berkomunikasi, biasanya ya? komunikasi tatap muka itu masih Canggung ya? masih canggung gitu, masih ya ada merasa saya tuh yang golongan mana, saya tuh golongan mana. Tapi setelah adanya inisiasi untuk menggabungkan antara satu pedusunan itu, jadi ya lebih interaksi antara yang kampung dan yang perumahan sendiri jadi lebih bagus begitu. Jadi sekarang udah nggak ada ya kampung atau perumahan, ada temu kidul gitu ya? Iya. Ya. Nah, terus mungkin aku mau tanya nih, hal konkretnya tentang sebelum pemudanya ya, maksudnya sebelum jadi satu sama sesudah jadi satu itu apa ya? Hal konkretnya itu apa sih kalau sebelumnya? Perbedaan paling perbedaan. signifikan. Kalau dulu itu kenapa, sekarang ada apa gitu? Iya. Menurut saya kalau sebelum ada inisiasi untuk penggabungan antara pemuda RT dengan pemuda dusun, itu mungkin yang paling konkret tentang sih Mas. Jadi saling kenal gitu nah. Paling utama itu. Mungkin kalau di program kegiatan, jadi dulu belum ada ini, sekarang ada ini, mungkin ada apa ini? Mungkin kalau untuk kegiatan ya walaupun kita sedikit demi sedikit tetapi tetap berkemajuan gitu. Kalau dari Mbak Retna mungkin yang termasuk salah satu pengurus inti juga sama Mas Iin juga sama semuanya pengurus inti. Yang paling ikuti kan Mbak Retna sih berkembangnya apa yang paling beda gitu? Yang paling beda itu apa ya, bisa saling lebih mengenal ke warga seluruh di Temu Kidul sih. Terus kayak jujur kayak dulu saya belum pernah kenal sama ya ada di sini. Jodoh. Enggak. Aku itu tidak. Enggak. Tahu muka nggak tahu nama. Tahu muka nggak tahu nama. Nah itulah, terus jadinya jadi tahu nama, tahu muka juga, terus jadinya klop gitu. Jadi yang pertama yang paling beda itu adalah komunikasinya ya. Terus berikutnya selain itu hal signifikan apa sih yang dari dulu nggak kayak gini, terus sekarang pernah ada ini gitu. Program mungkin lebih ke program kegiatan. Dulu nggak pernah tuh, tadi kan disampaikan dulu nggak pernah tuh ada kegiatan satu Temu Kidul. Nah konteksnya itu apa kegiatannya? Kalau pas Oke, kalau pas lebih ngerasa jadi satu itu ya pas 17-an tahun kemarin, tahun 2019 itu ada 7 RT, jadi satu dusun Temu Kidul itu jadi satu ya. Mereka menampilkan dari perwakilan RT dan melihatkan dari masing-masing wajah per RT-nya itu. Jadi baru kali itu ya, itu akhirnya tapi kan sebelumnya pernah ada 17-an, cuman memang bagaimana? Kalau yang tahun sebelumnya itu ada 17-an tapi cuman 2 RT. Gabungan gitu. Kalau enggak nambahin itu. Jadi gimana? Oh iya. Kan karena dari LPMD yang ngadain. Nah itu lebih intinya itu ketoprak, tapi sebelum ketoprak itu yang menampilkan perwakilan per RT tapi nggak semuanya. Karena pertama kali kan yang diserahkan ke pemuda juga baru tahun kemarin. Sebelumnya kan LPMD yang sebagai pelaksana utamanya kan sama. Balik ke pertanyaan Mas Sahrul tadi,
program apa yang oh ini tuh dulu belum pernah ada di 11-an ya, belum pernah ada. Kemudian ketika ada Karang Taruna tuh oh ada program ini yang sempat jalan. Aku pernah dengar yang penggalangan dana Oh iya. banjir itu ya. Nah, Di Bantul itu juga satu pedukuhan. Iya. nah itu coba diceritakan. Dia. Nah, itu. Kok malu? Jadi pernah ada apa aja tuh? Ya kan itu belum pernah kan sebelumnya. Gitu. Oh, itu malah kondisional banget sih. Itu sebelumnya memang nggak terencana gitu karena ada bencana yang banjir itu, longsor itu kan. Nah dari pemuda itu berinisiatif gimana kalau kita door to door minta seikhlasnya gitu. Terus akhirnya ya udah gerak gitu kan. Terus ya udah jalan. Berjalan. Waktu itu yang gerak per RT ya, pemuda per RT ya. Pemuda langsung dikasih tanggung jawab ini RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi Dikumpulkan jadi satu. Kemudian hasilnya berapa ya itu ya? Waktu itu ya. Berapa itu? 5 ya, 5 apa 6? 5 gitu. Sekitar 5,6 ya kalau nggak salah. Terus diantar ke lokasi ya. Dibelikan sembako dulu. Terus sama sebelumnya itu yang pas apa Kira Budaya itu kan kita juga inisiatif dalam dana. Yang kayak balai catur apa? Jadi pas balai caturnya Wiji waktu itu ya. Pas balai caturnya Wiji waktu itu gimana? Jadi kan yang delegasi lain kan tampil. Tapi waktu itu delegasinya Temu Kidul lakuin Waktu penggalangan. awal mungkin saya nambahkan sedikit nih. Bener sih, jadi setelah ada inisiasi penggabungan penggabungan lah intinya, penggabungan antara warga, semua warga di Dusun Temu Kidul dari RT 1 sampai 7 itu sebelum ada itu, jadi dulu itu ada acara kirap gitu ya. Nah itu sempat bingung, itu yang mau menampilkan tuh kalau dusun kok belum ada inisiatif untuk gabung, belum ada chemistry untuk bersatu begitu. Tapi setelah adanya inisiasi untuk penggabungan warga masyarakatnya di dusun itu, jadi kita mengikuti kirap pun bisa satu dusun menampilkan lah paling enggak gitu. Jadi lebih kompak dan lebih meriah gitu. Lebih rasa ya. Iya. Internal maksudnya. Jadi waktu itu penggalangan dananya buat apa tuh waktu itu tuh? Yang pas Palu. Oh ya buat Palu ya. Jadi waktu itu idenya karena mungkin yang lain tampil kan. Kita bingung kan. Nah, kita bingung. Ngapain Coba kita bingung. cari yang beda. Cari yang beda. Akhirnya lakuin penggalangan dana waktu itu ya. Lumayan kalau nggak Dapat salah. banyak. Dapat banyak, kemudian disalurkan kemana ya waktu itu? ACT ya. ACT. Berarti itu di lokasi ya. Di lokasi jadi. Panjang jalan. Oh, sepanjang jalan. Jadi waktu itu jalan gitu ya. Oke. Nah sekarang kan tadi udah bersatu nih. Kalau sudah bersatu kan berarti bisa melihat jangka ke depan atau lihat ke depan. Nah ini khususnya potensi yang ada di Temu Kidul ini, aku mau tanya ke teman-teman itu apa sih potensi dari dusun Temu Kidul sendiri? Jadi secara awalan tadi Mas Firman Syah kan sudah sampaikan. Oh kita punya beberapa aset, nah istilahnya ada punya beberapa komunitas. Nah itu dalam perspektif teman-teman tuh kira-kira bakal bisa jadi apa nih ke depannya Temu Kidul gitu. Mungkin Mas Eko. Ya, yang disampaikan Mas Yayan tadi kan udah sebenarnya cukup banyak potensi-potensi apa yang bisa dimunculkan dan dikembangkan lagi dari Temu Kidul. Cuman ketika ada potensi pasti kita berbicara tantangannya apa. Nah mungkin karena masih banyak potensi yang belum digali secara maksimal, maka itu belum muncul di permukaan Mas. Jadi masih sebatas kegiatan atau acara eventan aja. Misal ketika ada memperingati hari ini baru itu keluar, tapi tidak digarap dengan serius. Nah maka dari itu harapannya ketika teman-teman itu udah bersatu, kita bisa melihat bahwa kekayaan itu benar-benar jadi potensi kita, bukan jadi bakat tapi kita pendam kayak gitu. Nah harapannya dengan banyaknya
potensi yang luar biasa itu kita juga perlu mengimbangi dengan sumber daya manusianya juga sebenarnya. Dari semua sektor perlu kita berdayakan lagi sih Mas. Kita upgrade semua, ketika konsistensinya itu bisa kita jaga, hal-hal potensi luar biasa itu nanti kita bisa pegang dan kita kembangkan juga namanya. Aku tertarik dengan kata Mas Eko yang tadi SDM. Nah, ini kira-kira dari teman-teman SDM apa sih yang diharapkan dari Temu Kidul supaya apa bisa menggali potensinya dan mewujudkannya? Ayo ketua PSDM kan. Seperti apa sih orang Temu Kidul ini bisa benar-benar serius? Harapannya soal SDM yang dipengenkan, Kalau yang diharapkan. kalau ngomongin tentang sumber daya manusia itu enggak ada habisnya Mas. Iya, betul. Gini, ketika kita melatih atau kita menghimpun sedikit orang, itu akan lebih mudah intinya. Mau dibawa kemana sih ketika itu kita lihat tantangannya, kita bawa nama dusun nih, berarti otomatis semakin banyak manusia dan otak yang terlibat di dalamnya. Ketika belum sejalan atau misalnya aku kapasitasnya sudah sampai sini tapi mungkin ada beberapa teman yang belum sampai di sana. Nah, kita pengen gimana caranya, bukan standarnya sama, tapi sumber daya manusia ini pasti punya keunikan masing-masing, nggak harus sama. Kita nggak mau nyetak sama, misalnya mas ini dan mas ini harus sama-sama pintar di matematika, bukan itu yang kita cari, tapi kita pengen bangun bahwa setiap manusia itu punya keunikan sendiri-sendiri. Misal kita kelola nih bahwa di Temu Kidul punya, ada yang bisa gamelan, bisa instrumen tradisional, ada yang modern juga, baik dari segi kesenian, pendidikan dan lain sebagainya. Kita pengen bangun itu semua sih Mas, selaras, sejalan, nggak sama, bukan nyetak pribadi yang sama, tapi kita bangun potensi-potensi masing-masing manusianya. Berarti lebih ke arah, oke, kamu mampunya apa yang lebih dioptimalin lagi di situ. Oke. Nah, ini aku mau memantik aja sih sebenarnya, bukan obong-obong. Maksudnya di daerah selatan kita kan potensinya sebenarnya besar. Di belakang Temu Kidul ini dusun Sembung Ada hutan cemara, ada resort. Nah, aku nggak maksud merek. Terus di utara Temu Kidul ada rumah makan. Nah, rumah makan yang terkenal maksudnya itu bahkan itu dari luar loh. Maksudnya kalau teman-temanku daerah kota pun tahu daerah sini dan sering dikunjungi oleh meeting dan perusahaan-perusahaan besar. Nah, anehnya yang melihat potensi seperti itu tuh orang luar loh, dan dimiliki oleh orang luar. dan sana ada lagi riset baru kan, mau dibangun. Nah, kadang itu orang luar itu Lebih aneh ya, lebih Lebih- melihat tajam. peluang ya. Kita yang di sini tuh kadang apa ya? terlalu ini sih apa Ya, padahal kita tuh kayak emas loh, emas dijual terus akhirnya. Nah, ini menurut teman-teman gimana nih? Atau pernah nggak ada rencana? Ada rencana. Apakah ada rencana, udah ada pernah diskusi masalah ke depan tuh dusun Temu Kidul tuh kita seperti ini ya, pernah nggak sih omongan kayak gitu? Siapa dulu? Siapa terserah. Enggak. lebih ke ini sih, kalau ngomong itu dulu tuh lebih ke obrolan, sekedar obrolan biasa gitu. Obrolan biasa. Oh, aku pengen Temu Kidul bisa ininya dikembangin kayak Iya, gitu. benar. Nah, gambarannya kayak gimana tuh? Gambarannya dusun Temu Kidul ke depan tuh dengan segala potensinya tuh gimana? Embungnya mau jadi Iya. apa misalkan? Nah, itu. Ada nggak? Ada. Udah pernah belum? Dulu sih pernah denger apa kayak sekedar diskusi ringan ya, pengennya tuh embungnya dijadikan tempat wisata. Nah, kita kelola, diperbagus dulu lah, dibuat semenarik mungkin gitu. Terus kita Berarti nanti ikonnya Temu Kidul ya Embung Bundut Tirta itu. terus yang budaya-budaya itu juga lebih dikembangin lagi sih, biar apa ya, paling enggak yang dari luar juga melihat bisa menarik dari luar gitu. Oke. Apa namanya? Ada tambahan nggak? Rencana-rencana entah dari Karang Tarunanya, pernah baru pernah obrolan-obrolan. Atau baru sekarang nggak apa-apa. Sekarang kalau sampaikan Oh, iya, aku pengen ini ya. Kepikiran, ya. Embung itu sebenarnya malah jadi ini sih, apa,
target goalnya Karang Taruna induk pengennya tuh jadi gol pas kita itu udah mau selesai jabatan tuh paling enggak masterpiece-nya ya. jadi punya satu yang wow gitu loh. Legacy ya, warisan lah itu. Legasinya Karang Taruna periode pertama gitu. Dengan kalau mau Apa? Aku tanya ini apa? Oh iya jelas sekali. Jadi menurutku menarik tadi juga Mas Syarul sudah mulai memantik kan terkait dengan potensi. Kita bicara wisata ya, jadi potensi yang ada sebenarnya nggak cuma terbatas wisata sih sebenarnya. Kan dalam waktu dekat ini kemarin baru keluar peraturan daerah soal pembagian wilayah di Sleman menjadi 4. Ada Sleman Timur, Sleman Utara, Sleman Barat, Sleman Tengah ya. Nggak ada yang selatan ya. Nah, Gamping itu kan termasuk Sleman Tengah maksudnya. Sleman Tengah dan bakal menjadi kawasan perkotaan. Jadi nanti otomatis Temuk Kidul ini juga bakal menjadi salah satu bagian perkotaannya Sleman. Dalam sudut pandang teman-teman nih ke depannya dengan segala potensi yang ada di Temuk Kidul dan segala potensi yang ada di sekitar Temuk Kidul, ada nggak harapan aja, mimpi dulu dari teman-teman. Oh aku pengen punya nanti embung jadi apa, kemudian nanti orang datang di sini melihat jadilan ketoprak bla bla itu. Ada nggak sih gambaran-gambaran kayak gitu atau diskusi-diskusi kecil kayak gitu untuk ke arah sana? Udah ada obrolan belum? Kalau obrolan sejauh ini sih baru yang embung sih. Tapi kalau aku sih pengennya ya embungnya jalan, tapi yang kayak budaya juga jalan. Jadi kayak bisa jadi itu tuh kayak apa ya? Kayak ini bisa buat latihan nari, terus latihan gamelan kayak gitu-gitu. Jadi saling terkoneksi ya. Jadi kan kalau di Temuk Kidul yang saya tahu juga ya, berarti kan nanti itu kedepannya itu bukan untuk menjadi dusun wisata kan, waktu itu kita selalu diskusi, tapi lebih ke arah menjadi dusun karya kan. Jadi orang datang ke sini karena ingin lihat karya-karyanya orang-orang Temuk Kidul gitu loh. Dan dihasil apa yang dihasilkan produktif. dari, Nah, jadi SDM-nya. karena ternyata kan pada akhirnya kalau kita bicara dusun wisata kan juga udah banyak kan. Harus ada yang beda itu. Dusun karya Temuk Kidul. Itu kalau nggak salah masterpiece-nya Karang Taruna. Saya masih 5 tahun. Oke. Makanya karya muda. Oh iya. Iya. Ada yang ditambahkan dulu nggak menanggapi kalian? Wah ternyata daerahku perkotaannya Sleman ya. Ini perda baru sih. Iya perda baru ini mungkin yang nonton juga baru nggak. Ternyata Sleman barusan dibagi menjadi 4. Ini dampak dari Tol Dania. Pembangunan Tol Dania, akhirnya Sleman dibagi menjadi 4. Nah mungkin juga ini pengetahuan baru buat kita semua ya. Aku juga baru tahu. Ya, jadi kita masuk bagian Sleman Tengah bersama Ngaglik, Depok, Melati, sama satu lagi Godian. Sleman. Sleman. Enggak, Godian masuk agrowisata Barat. sama Sayegan, Moyudan, bla bla bla. Apalagi jalan atas akses ke bandara internasional. Iya. Banyak isu nih. Nah, itu tuh apa ya yang sedang hangat? Apakah orang Temuk Kidul belum hangat nih topik-topik kayak gitu? Belum ya? Belum. Ada nggak rencana kalian menghangatkan? Oh iya. Betul. Kamplingan di situ mahal kan kabarnya? Mahal. Ya, Sekarang berapa udah itu? mulai Itu yang deket rumahku itu RT 2 sekitaran 1,4. Oh, 1,4 per meter. Itu ditawarin 1,4 tapi nggak tahu sih kalau turun lagi. Tuh, harganya segitu sekarang itu gitu. baru tanahnya ya. Tanahnya doang. Gila kan? Nah, itu makanya Temuk Kidul, makanya kita juga sharing di sini ngobrol-ngobrol. Harapannya juga kita bareng-bareng, mulailah kita pantik yuk. Mbak, mas, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu buat bareng-bareng merencanakan. Ternyata potensinya banyak ya. Kendalanya apa sih? Kenapa kayak embung Bendotirto itu belum bisa dimaksimalkan? Kabarnya sengketa atau apa? Mungkin bisa dijelaskan.
nggak apa-apa diceritakan aja karena itu bakal menjadi isu yang nanti kita pecahkan. Kemarin taman kejauhan di sana masalahnya apa aja mereka cerita. Nah di sini mungkin apa masalah-masalah yang terjadi? Mungkin dari saya ya, mungkin menurut pendapat saya seperti yang saya bilang awal tadi, bahwa Dusun Temuh Kidul itu sendiri mempunyai potensi banyak. Yang pertama itu ada potensi kebudayaan, potensi wisata, dan yang terakhir saya lupa, belum saya sebutkan, itu ada potensi ini apa? Produksi barang dan jasa. Nah, sini banyak ya, ada kecap, ada bikin ada jamu, tempe, kopi, sini banyak kan. Kerajinan juga ada. Jadi untuk masalah embung sendiri, kalau ditanya tentang kendala, waktu itu kita itu sudah merintiskan bahwa Dusun Temuh Kidul itu mau mengadakan pengelolaan dan perawatan untuk embung sendiri. Waktu itu kayaknya Karang Tarunanya belum ada inisiasi untuk gabung. Jadi untuk yang pengelola embung itu baru RT 1 sama 2 kalau nggak salah. Itu belum ada Karang Taruna ya? Belum ada Karang Taruna. Itu waktu itu mengadakan kalau nggak salah lomba memancing apa ya. Nah itu kita koordinasinya dengan dusun tetangga, yaitu Dusun Temuh Lor, yang saat itu kita juga masih bingung, ya bukan masih bingung sih, masih belum sampai berpikir sampai situ kalau ya embung itu bukan hanya milik Temuh Kidul sendiri, tapi kan Temuh Lor juga dilewati untuk akses ke embung itu sendiri. Jadi mungkin kendalanya belum, kendala untuk perawatan dan pengelolaan embung sendiri itu mungkin untuk SDM-nya atau orang-orangnya itu belum punya waktu luang atau belum matang antara koordinasi dengan dusun tetangga atau lain sebagainya begitu. Lalu untuk yang aset budaya itu bisa berkembang. Dengar-dengar saat ini itu di RT 1 di tempatnya Bapak Suranto itu kan biasa untuk latihan karawitan, pedalangan gitu. Nah itu saat ini baru diajukan untuk menjadi rumah budaya. Jadi untuk kebudayaan mungkin di masa-masa yang akan mendatang mungkin bisa dipusatkan di Pak Suranto itu, di rumah budaya. Ya, tepatnya di RT 1 Selatan Masjid Al-Ikhlas. RT 2 itu? RT 2, RT 1. Ya RT 2 begitu. Jadi mungkin itu nanti mungkin kalau sudah goal bisa mewadahi semua aset kebudayaan yang ada di Temuh Kidul, entah itu yang bernuansa klasik ataupun yang modern begitu ya. Begitu. Lalu untuk yang potensi terakhir, ya bukan potensi terakhir ya? Bukan potensi terakhir. Sementara. Potensi yang lain ketiga. yang belum muncul gitu. Ya potensi ketiga yang potensi produksi dan jasa itu mungkin kendala di pemasaran ya. Mungkin kalau pemasaran kita masih di lingkup sekitar saja, di lingkup kampung, kayak tempe bengo itu banyak yang produksi. Terus di RT 1 itu tempe bengo, lalu ada juga produksi mebel itu banyak juga, pintu-pintu ya, mebel gitu. Lalu batu batako. Nah batu batako juga ada usaha ini apa namanya, penyewaan tenda dan apa namanya sound system juga ada. Malah yang di RT 2 itu ini apa, tendanya disewain di luar juga. Malah keluar Jadi itu asetnya RT tapi disewakan juga. Mungkin pemasaran dalam arti yang di bidang digital online gitu yang mungkin yang masih kurang atau bagaimana gitu. Wah menarik nih Mas Saru, berarti kan udah mulai nih, udah mulai kelihatan ternyata Temuh Kidul itu punya banyak potensi, ya kan? Betul. Disampaikan tadi kan masih belum apa ya pertanyaan, ternyata kan ada potensi wisata, kemudian ada potensi produk dan jasa, juga ada potensi kebudayaan. Nah dari penjelasan tadi kita
teliti satu persatu. Kebetulan Mas Sarul ini salah satu inisiator Bali Belanja. Jadi itu bisa dicontoh ya. Bisa kolaborasi. Bisa kolaborasi. Jadi Mas Sarul ini punya media sama teman-teman ya, bersama teman-teman media buat jual beli. Memang lingkupnya Bali Catur gitu loh, kayak menyaingi brand apa kayak GoFood ya. Ayo kita menyaingi itu ada kurirnya ya Mas ya. Ada kurirnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu biar teman-teman kita sharing. Nah, kebetulan dari sini ada potensi ekonomi, tadi banyak produksi. Nah, di Bali Catur ini tadi ada sebuah digital marketing ibaratnya Media pasar platform ya. online, platformnya Bali Belanja. Nah, itu nanti produk-produk asli Temuh Bidul bisa dipasarkan di online, nanti kita yang mengelola untuk pemasaran Bali Caturnya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa bantu warga yang punya produk apa ditawarkan di situ, nanti ngobrol aja sama teman-teman Bali Belanja ya Mas ya. Ini kan satu sambungan ya sebenarnya. Jadi kan sebenarnya satu sambungan ternyata anak-anak Bali Catur itu juga kreatif. Harus terkoneksi ya. Iya, semua harus terkoneksi dalam ya. Harus ada komunikasi integrasi lah. Nah tadi kemudian oke ya, produk dan jasa masalahnya promosi, mungkin itu bisa jadi salah satu solusi. Nanti teman-teman atau bisa bikin sendiri juga bisa, tapi lebih baiknya adalah memanfaatkan yang skalanya udah ada, yang medianya sudah ada, kita tinggal ngikutin itu mungkin kan lebih asik tuh, lebih enak. Terus untuk masalah potensi kebudayaan, cukup menarik tuh kalau diajukan menjadi rumah budaya gitu. Nah bagus Mas, aku lihat ke sana kan dia lengkap peralatannya. Jadi itu rencananya mau kayak gimana Mas itu? Aku mah baru dengar ya. Jadi kan itu sementara ini kan setiap malam Senin atau apa ya Mbak itu Mbak? Pokoknya ada latihan rutinnya. Malam Senin ada penampilan wayang. Oh penampilannya. Oh pentas rutin. Setiap apa itu? Ada di setiap minggu. Jadi mau diajukan menjadi rumah budaya itu karena di situ menjadi pusat untuk belajar kebudayaan dan pementasan kayak pementasan karawitan dan pementasan pedalaman setiap malam Senin setiap 1 bulan sekali atau 40 hari sekali ya? 35 hari sekali. 35 hari. Selatan. Ya? Jawa ya? Jawa Selatan. Itu malah bisa jadi potensi Iya, sekolah-sekolah ngunjungi. Bener. Kayak gerabah di Kasongan gitu ya. Itu ajuinnya ke dinas kebudayaan atau apa? Kemarin baru minta minta perizinan ke balai desa begitu. Mungkin nanti akan disalurkan ke dinas kebudayaan atau pariwisata. Menarik itu. Terus yang ketiga, masalah potensi wisata. Ikonnya tadi kan adalah Embung Bendotirto. Tapi kan di luar itu kan juga banyak kan, di sini sebenarnya kayak jalur sepeda kayak gitu tuh laku nih di sini tuh kan. Kemudian kalau terintegrasi dengan tadi resort-resort yang ada, rumah makan yang ada, atau dengan loka di Cidengan ya Mas ya, terus di Sembung ada hutan wisata, terus di Pereng ada, aku belum tahu namanya, Bali Catur Sky lah, Bali Catur lantai 2. Tapi tadi itu kan nanti tinggal masalah komunikasi ya untuk mengintegrasikan itu. Nah, yang aku menarik tadi adalah sampai sekarang Embung itu belum pernah dimanfaatkan tapi berhenti karena tadi ada konflik, ibaratnya ada konflik lah ya, aku dalam tanda kutip ya konfliknya. Dan konflik sih Mas, tapi cuma kurang koordinasi ya, miskomunikasi. Nah itu apakah sudah pernah ada omongan lagi untuk mengatasi miskomunikasi itu? Saya pernah diajak sama yang ini sih Mas, sama yang pastinya yang tepat di lokasi itu, di pemuda yang RT 1 itu sudah mengadakan sih Mas, jadi sudah omong-omong kosong lah dengan dusun tetangga dan beberapa RT lah mungkin, itu mau mengadakan itu perawatan dan pengelolaan embung, tetapi mungkin karena pandemi ini ya kurang waktunya untuk masih pada sibuk bekerja dan beraktivitas, jadi belum bisa terrealisasikan. Berarti kan nanti tinggal ketika ada inisiasi lagi berarti itu bisa jalan ya, bukan masalah ya berarti ya.
Makanya tidak ada konflik kan dengan yang lainnya, berarti tinggal koordinasi aja, clear gitu kan berarti. Sebenarnya kalau perawatan sih itu udah dibiayai dari dinas PU. Cuman mungkin kita tinggal Dinas kan ya bukan ya? Dinas PU. ya PUDY ya. Nah, cuman kita mungkin ya Pengelolaannya. lebih menarik aja Ya sih. pengelolaannya ya belum ya. Kalau perawatannya kan sudah ya Mas ya. Udah bersih juga bagus. Perawatannya kan rutin ya setahun 4 kali ya. Iya, Setahun 4 kali kan ya. 3 bulan sekali Iya, pasti dibersihin. Berarti tinggal mempercantiknya aja kan, terus sama mau ini jadi apa nih trademarknya itu apa, apakah kolam, apakah buat renang, apakah buat bebek-bebekan atau kan tinggal itu kan nama flying fox apa kan belum kan berarti isinya ya. Tapi kalau perawatannya kan udah jalan berarti. Iya. Tinggal konsep berarti. Soalnya samping-sampingnya itu juga menarik kebun-kebun gitu. Itu bisa buat outbound gitu ya, bisa Masih buat bisa. camp, Oh. bisa buat camp kayak gitu, makrab gitu ya. Menarik. Oke. Nah, terakhir nih teman-teman. Oh, udah 1 jam Oh, udah. iya. Kayak Ini kerasa nggak kerasa ya. 1 jam. 1 jam. Ya, aku mau tanya satu-satu tapi singkat aja mungkin jawabannya. Harapan terus apa yang diinginkan atau apa yang ingin diwujudkan di Temu Kidul, Balai Catur dan Kabupaten Sleman. Jadi satu-satu. Temu Kidul, Balai Catur sama Kabupaten Sleman. Beda-beda nih harus. Mungkin dari situ dulu. Wah. Ya. Monggo Mbak Nadia, Singkat aja. Mbak Dia. Pengennya Temu Kidul seperti apa, Balai Catur seperti apa, Kabupaten Sleman seperti apa? Mimpi aja enggak apa-apa sih. Iya, apa yang ingin diwujudkan. Mimpi ya. Kalau dari aku Temu Kidul 1 sih. Temu kita satu. Temu Kidul. Simpel ya. Ah, Simpel tapi ya. Terus yang Terus yang Balai untuk Catur. Balai Catur harapannya. Balai Catur apa ya? Oh, nggak berani. Balai Catur nampak aja sih. Nampak lebih kelihatan. Jadi selama ini nggak nampak. Apa ya? Apa? Kita tuh di pusat jalan lurus tapi kayak Cuma dilewati ya, Pak? apa ya, aku lihat ke desa sebelah sih. Desa sebelah itu kayaknya lebih Ambar Ketawang ya lebih dikenal ya. kalau orang nanya dari mana Balai Catur nggak tahu, tapi kalau Ambar Ketawang kenapa tahu? Jadi Ambar Ketawang terus loncat sedayu. Nggak dianggap gitu. Balai Jadi Catur nggak nampak ya. Oh, Oke. oke. Terus untuk Sleman, Ah, apa Sleman? Kabupaten. harapan buat Sleman, Mbak Dia kan juga tikar Sleman kan. Oh, iya. Ya. Apa ya? Sleman Apakah tidak merasa punya masalah dengan Sleman atau nggak kenal Sleman? Sleman bisa lebih unggul dari kota. Oh dari kota. Dari kota. Siap. Ya lanjut ke Mbak Rutnasi Kalau dari saya Temu Kidul itu apa ya? harapannya. Lebih mempererat persaudaraan lah. Merasa Terus kalau untuk Balai Catur semakin guyup. Semakin guyup. Saya saling mengenal lah. Guyup rukun. Saya belum ada medianya ya soalnya ya. Heeh. Karena tarunannya sih. Juga nggak ada. Oh, website juga ya ada ya. Berarti kita bentuk wadah ya. Oh, iya. Lagi ada website. Oh iya kan? Yang lainnya ada ya? Ambar Ketawang ada. Oh ada ya? Oh kita ya nggak ada ya? Adanya Ya, bisa Facebook. dibikin. Oke bisa dibikin. Terus Terus kalau untuk Sleman apa ya? Maksudnya Mbak Dia apa? Apa? Mbak Dia lebih dari kota. Lebih dari kota. Lebih unggul dari kota. Ayo wes lebih unggul dari kota lagi. Harus beda, harus beda. Apa Oh ya? berarti orang-orang ini nggak punya harapan buat Sleman. Nggak gitu. kenal Sleman sebenarnya. Apa nggak tahu Sleman? Oh ya. Banyak kan masalah di Sleman gitu. Tapi kan dari aku pribadi belum tahu secara luas. Oh berarti belum kenal, lebih ke belum kenal Sleman. Ah. Apa harapan umumnya aja deh? Umumnya adil lah. Adil aja Ben ya? adil. Oke. Siap. Mas Eko, Mas Eko nih. lanjut. Harapannya Temu Kidul lebih berdikari aja, bisa menunjukkan potensinya di permukaan, bukan jadi Batansi loh. jagoan di rumahnya Kadang. sendiri, tapi bisa di harapannya bisa di Sleman, bahkan di tingkat nasional harapannya. Amin amin. Terus untuk Balai Catur harapannya untuk semua dusun yang berada di Balai Catur bisa jadi benar-benar nyawiji sesuai dengan slogan pemerintahan yang saat ini.
benar-benar jadi satu, baik dari segi aparatur pemerintah tingkat dusunnya, masyarakatnya, dan semua kegiatan bermasyarakatnya. Terus kalau tingkat Sleman, harapannya jadi rumah yang nyaman untuk tempat tinggal. Nyaman untuk tempat tinggal. Welcome perumahan. Welcome mall. Oke, terakhir Mas Firmansyah, kita udah 1 jam ini. Kalau untuk di tingkat dusun Temu Kidul, semoga harapannya ya bisa bersatu lah, bisa bersatu, tidak rasis, tidak membeda-bedakan ras, suku, kasta, nah, begitu. Dan kalau bisa kedepannya semoga potensi-potensinya dapat berkembang dan malah bisa ke tingkat nasional dan dikenal oleh masyarakat, kolega, dan netizen lainnya gitu. Kalau untuk Balai Catur, benar saya setuju dengan Mas Eko, bisa nyawiji karena mungkin saat ini sudah tahu kalau di desa itu ada dusun ini, tapi kan belum ada wadah untuk mempersatukan antara dusun yang 18 itu, mungkin begitu. Lalu untuk Sleman sendiri mungkin apa ya, lebih memunculkan untuk potensi-potensi yang ada di desa-desa pelosok kayak di Temu Kidul ini mungkin itu, supaya Sleman itu juga mendapat image yang baik tentang budaya dan dapat dikenal sebagai daerah yang enak dihuni seperti Mas Iko tadi yang dikatakan begitu. Kurang lebih begitu. Oke. Terima kasih kepada teman-teman. Harapannya sangat bagus. Sangat menarik obrolannya. Banyak sebenarnya yang masih mau kita obrolkan, tapi mungkin di lain waktu lagi. Benar sekali. Nah, dari Mas Firman, Mas Eko, Mbak Ratna, Mbak Dia, terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya. Semoga harapan dan keinginannya segera terwujud bersama. Amin. Tidak hanya harapan, tapi kita wujudkan bersama-sama. Oke. Sampai di sini dulu agenda atau program dari Dusun ke Dusun. Saya Saraka. Saya Kalyoda. Tunggu di dusun kalian pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.